Oh ya, halo semuanya, saya Muhammad Arlis. Eh, perkenalkan saya Muhammad Arlis dengan NIM H071241041047. Saya akan membawakan materi sintaks dan semantik bahasa formal dari kelas saya Logika Komputer. Nah, eh, mari kita masuk ke materi. Pertama itu pendahuluan. Nah, dalam dunia komputer dan matematika, kita sering menggunakan bahasa formal untuk menyampaikan ide-ide logis dan instruksi secara presisi. Ide-ide ideologis dan instruksi secara presisi. Bahasa ini tidak berarti bahasa sehari-hari yang ambigu. Nah, bahasa formal hanya menggunakan simbol-simbol tertentu yang diatur oleh aturan ketat agar bisa diproses oleh mesin atau dimengerti dalam konteks logika dan matematika. Nah, dua konsep paling penting dalam bahasa formal adalah sintaks, yaitu struktur atau saluran penulisan simbol-simbol, dan semantik, yaitu makna atau arti dari simbol-simbol tersebut. Memahami keduanya sangat penting jika kita ingin merancang sistem logika yang cerdas, seperti dalam penjelasan buatan, sistem pakar, atau kompilator bahasa pemrograman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu pengertian sintaks. Sintaks adalah aturan yang menentukan bagaimana ekspresi logika harus ditulis agar bisa dianggap valid atau sah. Dalam logika formal, kita menggunakan simbol seperti not, seperti ini, habis itu and, or, implikasi, dan implikasi. Nah, contoh yang benar itu atau validnya itu seperti P dan Q sama R, yang artinya jika P dan Q benar, maka R adalah benar. Habis yang kedua itu contoh tidak validnya itu atau contoh salahnya yaitu P dan sama dengan Q. Nah, ini salah karena dan sama dengan tidak dapat dengan tidak ditempatkan dengan benar. Kesimpulan untuk yang materi bagian ini yaitu kesimpulan sintaks seperti tata bahasa dalam kalimat. Kalau kita salah menulis, komputer tidak akan paham maksud kita, walaupun niatnya benar. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian semantik. Pengertian semantik, setelah kita menulis ekspresi logika dengan benar, barulah kita bisa membicarakan semantik, yakni makna dari ekspresi tersebut. Contohnya itu bisa kita anggap P untuk hujan turun, Q untuk jalanan basah. Maka kita bisa buat yaitu P, tapi kita bisa semantiknya itu P sama dengan Q. Jika hujan turun, maka jalanan basah. P untuk hujan turun, dan Q untuk jalan basah. Nah, dari situ kita bisa menilai kebenarannya dari ekspresi ini menggunakan tabel kebenaran seperti yang ada di contoh ini. Nah, semantik digunakan untuk apakah suatu ekspresi benar atau salah berdasarkan konteks dari nilai input. Eh, contohnya seperti yang tadi. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu perbedaan sintaks dan sematik. Nah, perbedaannya itu terdapat tiga aspek, yaitu empat aspek lebih tepatnya. Pertama itu di arti. Sintaks itu lebih ke aturan penulisan ekspresi logika. Sedangkan semantik itu arti atau makna dari ekspresi logika tersebut. Nah, yang kedua itu tujuannya. Sintaks itu memastikan ekspresinya valid atau tidak. Sedangkan semantik itu menilai apakah ekspresi benar atau salah. Nah, habis itu ketiga itu fokusnya. Sintaks itu fokus ke bentuk, sedangkan semantik itu isi atau makna. Habis itu terakhir contohnya. Contohnya itu seperti yang tadi P dan Q itu sah secara bentuk. Untuk sematik, contohnya itu P dan Q. Harusnya P dan Q benar, maka harusnya hasilnya itu benar. Analogi mudahnya itu seperti sintaks itu, kamu menulis suatu kalimat dengan ejaan dan struktur yang benar. Sedangkan sematik itu, kalimat itu masuk akal atau tidak. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke penerapannya dalam logika komputer. Penerapan logika komputer itu seperti sintas dan semantik ini bukan cuma teori, tapi sangat penting dalam praktik komputasi. Misalnya itu dalam penyelesaian buatan dan sistem pakar. Kita menuliskan aturan logika agar bisa sistem membuat kesimpulan secara langsung. Seperti hujan, seperti hujan. Contoh prolognya itu seperti hujan. Berhujan sama dengan jalan basah. Hujan adalah fakta. Sedangkan yang gambar panah itu, simbol panah itu adalah aturan logika. Jika hujan, maka jalanannya basah. Mesin akan mengevaluasi apakah jalan basah benar berdasarkan fakta dan aturannya. Jadi komputer memerlukan sintaks yang tepat untuk membaca ekspresi dan semantik yang jelas untuk menafsirkan hasil logisnya.
Masuk ke kesimpulannya yaitu eh, kita kita bisa rangkum semuanya. Untuk sintaks adalah bagaimana menulis ekspresi logika agar benar secara struktur. Untuk semantik adalah bagaimana memahami ekspresi logika agar benar secara makna. Tanpa sintaks, sistem tidak akan bisa tidak bisa membaca atau memproses ekspresi kita. Sedangkan tanpa semantik, sistem tidak bisa mengambil keputusan atau memahami arti dari ekspresi tersebut. Nah, keduanya itu saling melengkapi. Sintaks memberikan bentuk, sedangkan semantik itu memberikan makna. Eh, Mungkin cukup sekian materi kita. Saya Muhammad Arlis dengan NIM H07124 1047 undur diri. Terima kasih dan selamat siang atau selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa kau, kalau kau tak lupa itu,